Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pembelajaran kimia tentang hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ini sudah masuk di kompetensi dasar ke-3.9, yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya, harga pH-nya. Jadi kita nanti membahas garam ini tidak selalu netral atau memiliki pH 7, tetapi ada beberapa yang bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kemudian di kompetensi dasar 4.9-nya, keterampilannya di sini kalian minimal bisa melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Nah, nanti kita akan cobakan apa yang terbaik, termudah untuk bisa menyelesaikan kompetensi yang ke-4.9-nya tentang keterampilannya. Kita berikutnya di sini Ibu memiliki data pengamatan dari suatu praktikum, dari suatu percobaan. Beberapa larutan garam, di sini ada 7 garam, yaitu natrium klorida dengan pH 7. Artinya kalau kita perhatikan ya, ini karena pH-nya 7, berarti dapat kita simpulkan sifat dari garam, larutan garam ini. Kalau diingatkan, ini adalah netral. Jadi seperti yang sudah kita bahas di asam basa, sifat asam basa. Jadi yang pH-nya 7 netral. Kemudian untuk yang AgNO3 di sini pH-nya 5. Berarti kalau pH 5 bersifat apa nih? Kalau pH 5 bersifat asam ya, jadi bersifat asam. Sementara untuk yang pH-nya pH-nya 8 ya, untuk kalium kromat ini ada pH 8, maka dia akan bersifat basa ya. Nah, kemudian ini NH4Cl atau amonium klorida 5 seperti AgNO3, berarti ini pun akan bersifat asam. Bersifat asam. Nah, kemudian ada natrium asetat, ini akan bersifat basa ya. Jadi akan bersifat basa karena pH-nya 8. Kemudian berikutnya KCl ini 7, berarti ini kembali sama seperti yang NaCl, bersifat netral. Dan yang terakhir adalah natrium karbonat, ini akan bersifat basa. Jadi kalau kita perhatikan, larutan ini seperti Ibu sebutkan tadi, larutan-larutan garam tidak selalu bersifat netral. Tetapi ternyata ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, bergantung kepada pembentuknya, yaitu antara asam dan basa yang membentuk garam tersebut. Berikutnya kita pahami dari sifat larutan garam. Ternyata di sini sifat larutan garam ini bergantung kepada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Ibu sebutkan tadi, ya Ibu sudah sebutkan tadi bahwa garam itu berasal dari reaksi antara asam dan basa. Nah, yang pertama, jika garam ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, nah ini lebih cenderung bersifat netral dan ini tidak akan terhidrolisis. Nah, jadi apa sih hidrolisis ini? Hidrolisis ini yang disebutkan tadi bahwa hidrolisis. Jadi terpecahkan oleh air gitu. Jadi nah, kalau misalnya asamnya si garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak akan terhidrolisis karena sifatnya memang tidak dapat dipecahkan si anion ataupun kation dari asam kuat dan basa kuatnya. Nah, contoh di dalam data pengamatan tadi, contoh yang di sana ya, di contoh tadi, di data pengamatan, yang netral itu ada 2, yaitu NaCl dan KCl.
Kalau kita perhatikan untuk NaCl yang pertama, NaCl ini berasal dari asam dan basa kuat. Basanya ini adalah NaOH, ini adalah basa kuat, sementara Cl ini adalah asam kuat. Jadi Na berasal dari basa kuat NaOH, Cl berasal dari HCl. Ingat, ketika kalian baik waktu kelas 10 ataupun pada saat di kelas 11 tentang penetralan gitu ya, ini ada hasilnya adalah NaCl dengan air. Jadi garam ini kan berasal gitu, garam ini berasal dari asam dan basa, asam dan basa. Nah, kebetulan asamnya kuat, basanya kuat. Nah, ketika dia yang NaCl ini dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, di dalam larutan sini ada Na+, ada Cl- dan ada H2O. Jadi, ketika Na+ bersentuhan, anggaplah dengan air, seperti itu bersentuhan, maka di sini tidak akan terjadi reaksi apapun. Begitu juga dengan Cl-. Jadi ketika dia bergabung atau bereaksi dengan bersentuhan dengan H2O, itu pun sama, tidak akan terjadi apapun. Sehingga di dalam larutan tetap ada, jadi di dalam larutannya gitu ya, tetap di sini anggaplah ini adalah wadah, jadi ada H2O sebagai pelarutnya, ada Na+, ada Cl-. Tidak ada senyawa lain atau spesies lain. Nah, karena apa? Karena tadi ketika Na+ H2O itu bergabung gitu kan, tidak membentuk apapun. Jadi tidak ada reaksi apapun. Begitu juga dengan Cl. Jadi di sini semua garam-garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral dan juga tidak terhidrolisis. Oke, yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa lemah. Tadi kalau kita perhatikan di data pengamatan yang tadi ada dua ya, contohnya yaitu AgNO3 dan NH4Cl. Ini bersifat basa, tadi pH-nya sekitar 5. Jadi bersifat asam. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang pertama, AgNO3 ini berasal dari Ag-nya ini basa AgOH, sementara NO3-nya berasal dari asam HNO3. Jadi kalau kita ingatkan kembali bahwa HNO3 ini pada saat membahas tentang asam kuat basa kuat, ini termasuk ke dalam asam kuat. Nah, sementara AgOH yang ini termasuk ke dalam basa lemah. Nah, berarti ketika gabung membentuk suatu garam, maka garamnya ini akan bersifat asam. Karena untuk yang garam ini memang didominasi oleh yang asam kuatnya atau yang kuatnya. Nah, sekarang bagaimana reaksi hidrolisisnya? Nah, reaksi hidrolisisnya berarti ketika AgNO3 direaksikan atau dilarutkan begitu akan menghasilkan kation Ag+ dan anion NO3-. Di atas Ibu sebutkan di sini mengalami hidrolisis kation. Artinya hanya kation. Nah, ketika disebutkan kation, berarti ini ada yang positifnya. Jadi ini ya kationnya. Jadi kation. Nah, atau kadang-kadang di beberapa buku dikatakan terhidrolisis parsial atau sebagian.
Nah, jadi ternyata hanya kationnya saja gitu. Artinya kation yang membentuk hidrolisisnya itu berasal dari yang lemahnya, dari basa lemah. Nah, kita sekarang menuliskan bagaimana reaksi Ag plus yang bersentuhan dengan air H2O. Nah, ternyata di sini akan membentuk AgOH dan dilepaskan H+. Kita sudah membahas sama ya kemarin di asam basa, jika dalam suatu air dilepaskan atau di dalam suatu larutan ditemukan ada H+, menurut Arrhenius, maka larutan itu akan bersifat asam. Gitu ya. Jadi ini adalah penanda adanya bersifat asam gitu ya. Nah, sementara yang NO3-nya yang berasal dari asam kuatnya ini tidak akan terhidrolisis. Jadi yang terhidrolisisnya adalah yang Ag plus-nya atau terhidrolisis kationnya, terhidrolisis parsial atau sebagian. Jadi harus digarisbawahi oleh kalian bahwa setiap garam itu harus tahu dulu siapa penyusunnya. Asam kuatkah, basa kuatkah, asam lemahkah, basa lemah. Nah, ini harus difahami. Yang mengalami hidrolisis berasal dari kation atau anion dari yang lemahnya. Jadi asam lemah atau basa lemah. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ini akan bersifat basa. Yang mengalami hidrolisisnya adalah anionnya. Berarti yang negatifnya. Nah, contoh dari data pengamatan yang tadi, kita memiliki contohnya adalah CH3COONA. Ya, nah, itu ada ini dan satu lagi apa ya lupa Ibu. Ini adalah satu ya. CH3CONA. Jadi CH3CONA ini kalau kita rentangkan, kita analisis, CH3COO-nya berasal dari asam lemah. Ya, berasal dari asam lemah. Yang mana asam lemahnya? Asam cuka, yaitu CH3COOH. Sementara yang Na-nya kalian sudah paham tadi berasal dari NaOH. Kita tahu bahwa ini adalah basa kuat. Nah, berarti ketika ada basa kuat, dominasi di basa kuat, maka garam ini akan bersifat basa. Tadi di data pengamatan pH-nya 8. pH 8 sudah dimasukkan ke dalam pH basa atau bersifat basa. Nah, sekarang bagaimana reaksi ionisasinya? Nah, untuk reaksi ionisasinya, CH3COONA ini akan terion menjadi CH3COO- dan dalam air ya ini ya, Na+. Ini dalam air, Ibu lupa airnya. Nah, berikutnya yang CH3COO- ini ketika dia bersentuhan dengan air di dalam wadahnya, maka ini akan segera membentuk CH3COOH dilepaskan ion OH-. Maka ion OH- inilah yang menyebabkan dia bersifat basa. Sementara yang Na plusnya, yang kationnya berasal dari basa kuat, maka ini tidak terhidrolisis. Jadi Ibu ingatkan kembali ya, terhidrolisisnya terhidrolisis sebagian. Karena satu ion kation itu tidak terhidrolisis. Sementara anion terhidrolisis. Yang keempat di sini,
garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Tadi di di data pengamatan Ibu tidak memiliki contohnya ya. Nah, kita contohkan di sinilah. Salah satu yang asam lemah dan basa lemah ini dia amonium asetat. Nah, amonium asetat ya, amonium asetat ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini yang dari asam lemahnya yaitu CH3COH asam asetat, sementara yang lemah satunya lagi basa lemah ini adalah basa lemah yaitu dari NH3 atau kalian kenal dengan NH4OH. Jadi boleh juga NH4OH atau NH3. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ionisasi dari NH4CH3COO yang dirarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion kation NH4+ dan CH3COO- sebagai anionnya. Nah, di sini baik anion, baik kation terhidrolisis karena dua-duanya berasal dari yang lemahnya. Sehingga bagi NH4+ ketika bersentuhan dengan air terbentuk NH4OH dan dilepaskan H+. Kemudian untuk CH3COO-, oke kita kasih ini aja lah, H2O, maka dia akan membentuk CH3COOH dilepaskan OH-. Nah, di sini kedua-duanya ini ada penyusun gitu ya, penyusun asam dan penyusun basa. Maka untuk yang garam berasal dari asam lemah basa lemah bergantung kepada harga Ka dan Kb. Disebutkan Ibu di sini ya kan. Jika berasal dari asam lemah dan basa lemah bergantung kepada tetapan ionisasi asam atau basanya Ka dan Kb. Jika ini Ibu catatan di sini ya, ada catatan harga Ka sama dengan Kb, maka nanti di sini akan bersifat netral. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka ini akan bersifat asam. Sementara jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka akan bersifat basa. Nah, ini terhidrolisis total. Kenapa? Karena baik anion maupun kation bisa bereaksi dengan air, terhidrolisis, sehingga melepaskan ion H+ dan OH-. Nah, kita maju di latihan soalnya. Di sini, jika garam-garam berikut dilarutkan dalam air, kation anion apakah yang dapat bereaksi dengan air? Tuliskan persamaan reaksinya. Jadi misalnya di sini Ibu mau menjawab yang A saja dulu. NH4SO4, amonium sulfat. Amonium sulfat jika dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk 2 buah ion NH+ dan 1 buah ion SO4 2-. Jadi dalam bentuk larutannya. Nah, kemudian kita juga harus memahami tadi orang tua penyusun dari asam basanya di sini ini berasal dari basa lemah NH3. Sementara SO4 berasal dari asam kuat H2SO4. Jadi, kalau kita perhatikan dari informasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena di sini
ada sebagian yang berasal dari asam kuat, jadi ada dari asam kuatnya, maka berarti ini akan bersifat asam. Ya kan, akan bersifat asam. Kayak di sini kation atau anion yang akan bereaksi dengan air. Berarti harus kation yang ini kan, yang ini yang kation karena yang berasal dari yang lemahnya. Berarti kita nuliskanlah sekarang persamaan reaksinya. NH4 plus direaksikan dengan air, maka akan membentuk NH4OH ditambah H+. Sementara SO4 2- yang berasal dari asam kuatnya, ketika bereaksi dengan air, itu tidak akan ada hasil atau reaksinya tidak terjadi. Berarti kalau disusul misalnya ini terhidrolisis, tapi terhidrolisis sebagian atau parsial. Nah, Ibu pikir itu yang bisa Ibu jelaskan untuk hidrolisis garam. Nah, ini yang duanya kalian boleh berlatih sendiri yang terjadi seperti apa. Nah, kemudian ini tidak diminta bersifat asam atau basa, tetapi kalian akan tahu nanti ketika sudah dibuatkan persamaan reaksi hidrolisisnya, dia akan bersifat asam atau bersifat basa. Kalian bisa meramalkan dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.